Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alaikumullah wa nafa'ana wa nafa'ani bidaraini amin amin ya Allah ya mujib as-sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab sholati. Malam ini menerangkan tentang sholat. Hiya syar'an aqwalun wa af'alun mahsusatun. Sholat menurut syarat ialah aqwal wa af'al mahsusah, beberapa pengucapan dan beberapa tingkah laku. Makanya di dalam rukun sholat itu ada yang namanya rukun qauli dan ada yang namanya rukun fi'li. Tahu rukun qauli tahu? Bang, tahu ya? Woi, tahu rukun qauli? Wanita tahu? Tahu kali ya. Apa ini? Maftutahatu bitakbir muhtatimatun bitaslim, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan ucapan salam. Itu namanya sholat menurut syarat. Wa sumiyat bidzalika liishtimaliha 'ala sholat lughatan wa hiya ad-du'a. Wa sumiyat bidzalika liishtimaliha 'ala sholat. Ucapan dan tingkah laku bisa dinamakan sholat sebab tercangkupnya qaul atau fi'il di dalam sholat. Itu terjemah dari lafaz wasumiyat. Dilihat kitab itu. Lughatan wa hiya ad-du'a. Adapun sholat menurut etimologi atau secara bahasa, sholat itu adalah ad-du'a. Makanya para ulama salaf itu menjadikan sholat itu sebagai senjata. Ad-du'a silahun mukmin. Wal mafrudatu al-ainiyatu khamsun fi kulli yawmin wa ghailatin ma'lumatin binad-dini bid-darurah. Sholat yang difardukan al-ainiyah secara individual khamsun, yakni berjumlah 5, fi kulli yaumin wa lailatin, di dalam satu hari satu malam, ma'lumatin minad dini, yang mana telah maklum, yang mana telah diketahui dan dipastikan menurut agama. Itu sholat itu. Sholat itu ada 5, satu hari satu malam 5 waktu. Fayakfuru jahiduha wala tajtami hadhil khamsu li ghairi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fayakfuru, maka menjadi kafir sopo jahiluha, orang-orang yang menentang
atas sholat 5 waktu tersebut. Jadi kalau ada orang Islam kayak kita nih menentang adanya sholat waktu itu ditentang nggak ada, fayaqul, maka dia telah kafir. Barang siapa seorang yang meninggalkan sholat faqad kafar, kata guru kita itu faqad kafar. Walam tajtami' hadhil khamsu li ghairi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat 5 waktu itu belum berkumpul, belum dikumpulkan li ghairi nabiyina pada masa selain nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada masa kenabian dari zaman Nabi Adam, Nabi sampai Nabi Isa, itu sholat masih terpecah, masih mutafarroqoh, dan disatukan pada zaman Nabi kita, Nabi Muhammad. Di dalam kitab Minhajul Talibin bilang ini, "Balkanat mutafarriqatan fil anbiya." Sholat itu sudah ada di zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa itu sudah ada. Tetapi di zaman para kenabian itu sholat itu masih pada terpisah. Sholat subuh zamannya Nabi Adam alaihissalam, sholat zuhur zamannya Nabi Salam, zamannya Nabi Daud alaihi salam, sholat asar zamannya Nabi Sulaiman, sholat maghrib zamannya Nabi Yakub, dan sholat isya zamannya Nabi Yunus. Jadi sholat itu memang sudah ada dan kemudian terkumpul pada zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa furidat, dan difardukan apa sholat menjadi suatu kewajiban Lailatul Isra ba'da nubuwah bi asyri sinina wa thalathati ashhuri lailatin sab'a wa ishrina min Rajab. Sholat difardukan atau diwajibkan tepat di malam Isra setelah 10 tahun 3 bulannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi atau diangkat menjadi Rasul. Tepatnya kapan? Sab'a wa ishrina min Rajab, pada tanggal 27 Rajab. Jadi sholat dihadiahkan kepada Nabi. Kita tahu tuh biasanya ada peringatan Isra dan Mi'raj. Tapi kita nggak tahu itu sholat itu sebenarnya kapan sih diwajibkannya. Adanya sholat itu diwajibkan setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima derajat kenabian dan kerasulannya setelah 10 tahun 3 bulan tepat pada tanggal 27 Rajab. Terus kapan sholat itu dimulai? Pada masa Isra Mi'raj Nabi diangkat, ya, kemudian mendapatkan hadiah, mendapatkan wahyu berupa sholat. Diceritakan dari 50 rakaat sampai tibalah 5 rakaat, 17 rakaat. Setelah itu kapan dimulainya Nabi itu? Malam diangkat ataukah subuhnya sudah sholat, atau johornya yang sudah sholat? Walau tajib, maka belum wajib opo as-subuh, sholat subuh yaumatil kalailah li'adamil ilmi bikaifiyatnya,
Dan pada saat itu di malam Isra itu sholat subuh atau waktu subuh itu belum diwajibkan oleh Allah terhadap Nabi. Alasannya kenapa? Li'adamil ilmi bikaifiyatiha, disebabkan karena belum mengetahui tata cara bagaimana sholat waktu itu. Dan kemudian disambung dengan kaul ulama atau hadis Jibril. Nih hadis Jibril saya dapat dari kitab Imam Hajar Al-Asqalani. Dia bilang innal khamsa innama wajabat ala wajhi ibtidah bil-tuhri, yang mana sholat 5 waktu itu diwajibkan pertama kali dimulai pada waktu zuhur. Seperti itu. Itu mengenai tentang sholat. Innama tajibu al-maktubah ay as-sholatul khamsi ala kulli muslimin mukallafin ay balighin aqilin zakari al-ghairi tahirin. Kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu yaitu diperuntukkan bagi umat Islam yang mukallaf. Mukallaf itu apa? Mukallaf itu balik itu ada tandanya. Sempurna umur 15 tahun, ihtilam, haid, akhir, berakal, zakar, laki-laki, au ghairihi, mau perempuan ataupun khunsa. Jadi orang itu jenis ada laki-laki, ada perempuan, dan ada khunsa. Ma huwa khunsa? Khunsa itu setengah laki-laki setengah perempuan. Seseorang yang memiliki 2 alat kelamin itu namanya khunsa. Ada di sini? Ada. Pecinta lunak. Tahirin, yang mana dalam keadaan suci. Fala tajibu, maka tidaklah wajib ala kafirin asliyin. Sholat itu tidak wajibkan bagi seorang yang kafir yang asli. Wasobiyin, dan tidak wajib pula bagi anak kecil. Wa majnunin, dan orang gila. Wa mughma alaih, dan orang yang memiliki penyakit ayan atau epilepsi. Wa syakran, dan orang yang mabok. Bila ta'addin, dengan tanpa batas. Li'adami ta'fihi, karena tidak adanya suatu tanggungan kepada mereka. Wala ala haidin, dan tidak wajib juga sholat bagi orang yang haid. Wal nufasani, dan orang yang nifas. Alasannya li'adami sihatiha minhuma, dikarenakan tidak adanya sahnya mereka untuk melakukan sholat. Wala tadu'a alaihima, dan tidak adanya mengkodok bagi mereka. Bal tajibu, balik wajib sholat tersebut ala murtadin, bagi orang yang murtad. Wa mu'tadi bisikrin, dan orang yang mabuk. Kalau yang awal syakarnya itu mabuknya dikarenakan orang pingsan. Bila ta'adin, ada pelanggarannya. Bila ta'ad, mabuk yang tidak melampaui batas. Apa yang mabuk yang tidak melampaui batas? Seperti orang yang pingsan, terus orang kesurupan. Gitu. Orang kesurupan dia nggak wajib sholat, tapi kalau udah sembuh baru sholat. Orang pingsan nggak wajib sholat, tapi ketika dia sudah bangun maka dia wajib
wajib sholat. Berbeda dengan tadi disiplin. Kalau orang yang mabuk dengan cara minum arak dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kita masuk di babnya. Setelah kita mengenal adanya sholat, ya kita baru masuk ke pasalnya. Paslun fi syurutis sholati. Pasal ini menerangkan tentang syaratnya sholat. Mahwa syarat? Syarat apa? Ada yang tahu? Syarat apa? Mau apa? Syarat? Nggak tahu. Ini asyartu ma yatawaffaqu alaihi sihhatus shalat wa laisa minha. Yang dinamakan sholat ialah yang dinamakan syarat, ialah suatu hal yang menjadikan sahnya sholat, wa laisa minha, tetapi bukan sholat. Itu namanya syarat. Wa qudimat asyurutu 'alal arkani li'annaha ula bitaqdim. Dan yang mana syarat di dalam bahasa wa qudimat itu lebih didahulukan daripada rukunnya, li'annaha ula bitaqdim. Insyatu ma yajibu taqdimuhu 'ala sholati wal istimrari fiha. Dan yang mana sebab adanya sholat tersebut lebih diutamakan, alasannya karena syarat adalah suatu hal yang wajib didahulukan dan ditetapkan di dalam sholat. Itu namanya syarat. Sebelum kita masuk rukun sholat, sebelum kita mengetahui pembatalan sholat, maka kita harus tahu syaratnya. Di dalam kitab Sabinatun Najah, syarat sholat ada 8. Syurutus sholati samaniyatun. Syurutus sholati, adapun syaratnya sholat itu samaniyatun ada 8. Yang pertama taharatul hadatsaini, yakni suci dari 2 hadas. Wa taharatu anin najasati fi thawbi wal badani wal makani. Yang kedua, suci dari najis di dalam pakaian, badan, tempatnya. Dalam pakaiannya, badannya, dan tempatnya itu harus suci dari najis. Tahu najis Pak? Najis kita ketahui bagian najis ada 3. Mukhaffafah, mutawassithah, mughalladah. Dan najis memiliki 2 macam. Yang pertama namanya najis ainiyah, yang kedua namanya najis hukmiyah. Ainiyah itu yang bisa dilihat dengan mata, hukmiyah itu secara hukum. Toharoh. Berbicara tentang toharoh ialah an-nutfah wal khulus minad danas. Toharoh yakni membersihkan dan menyelamatkan dari danas, dari kotoran. Itu namanya toharoh secara bahasa. Sedangkan toharoh secara syara yakni rafu mati mutartabi 'alal hadasi wan najisi, yakni menghilangkan perkara yang mencegah yang beruntun dari hadas maupun najis. Itu toharoh. Syarat yang pertama kudu suci di dalam 2 hadas. Hadas itu ada 2, ada hadas kecil dan ada hadas besar. Hadas kecil al-ihdatsu isnani asgharun wa akbar. Fal asgharu ma aujaba al-wudu'a wal akbaru ma aujaba al-ghusla. Hadas yang kecil adalah hadas atau perkara yang mewajibkan kita wudu. Itu namanya hadas kecil.
payah untuk kencing. Itu ketika kita mau melakukan sholat, ketika kita mau membaca Al-Quran, memegang Al-Quran, tawaf, itu maka kita harus berwudu ketika memiliki hadas kecil. Hadas akbar itu ma'aujaba al-ghusla, perkara yang mewajibkan kita untuk mandi. Apa perkara yang mewajibkan mandi apa? Hah? Apa? Junub, ihtilam, kemudian jima, kemudian istimta. Istimta secara istimta atau istimta? Tahu kan ya? Ngawat enak gitu. Ngawat enak maka mewajibkan mandi. Iya, walaupun bil yadi gitu. Walaupun bil yadi tetap itu wajib mandi. Yang nomor 3, wasatul awwal. Syarat sah salat yang ketiga adalah menutup aurat, wa istiqbalul kiblat, dan menghadap kiblat, wa dukhulul waqti, dan masuknya waktu, wal ilmu bi fardiyatihi, dan mengerti atau mengetahui akan kefarduan salat, wa an la ya'taqida fardhan min furudiha sunnatan. Dan yang nomor 7, tidak meyakinkan bahwasanya kefarduan sholat itu sunnah. Yang terakhir, wa ijtinabul al-mubtilat, dan menjauhkan dari perkara yang bisa membatalkan sholat. Itu syarat-syarat sholat. Kalau aurat itu dibagi menjadi 4. Aurat seorang laki-laki secara hak dan aurat budak ketika dia di dalam sholat itu adalah perkara di antara pusar dan kul. Itu bagi laki-laki di dalam sholat. Jadi kalau kita pakai kain segelandak panjang itu nggak apa-apa, sah-sah aja menurut kaidah fikih. Tapi kalau akhlaknya itu kurang bagus. Dan yang kedua, aurat wanita merdeka atau hurrah fi shalah, yakni jami'u badaniha masih wal wajhi wal kafaini. Bagi perempuan, aurat di dalam sholat seluruh badan, dikecualikan muka dan kedua telapak tangan. Nih telapak tangannya, kalau ini berarti masih aurat, kalau belakangnya berarti aurat. Jadi yang boleh kelihatan muka dan telapak tangannya. Kalau ini yang kelihatan berarti belum menutupi aurat secara ilmu sabinatun najis. Yang keempat, auratnya seorang wanita ketika berada atau bersama dengan orang lain, ghair muhrim atau ajanib, yakni jami badaniha, perempuan itu seluruh badan. Ketika bersama-sama seorang laki-laki, seluruh badan itu aurat. Wa idza maharamiha wan nisa ma baina surah wa rukbah. Tetapi ketika perempuan tersebut bersama dengan mahramnya atau bersama dengan muhrimnya, mau adiknya, mau kakaknya, mau ibunya, atau bersama dengan wanita yang lain, yakni ma baina surah wa rukbah, auratnya adalah dengkul sampai pusat. Itu jenis-jenis aurat. Mungkin materi pada malam ini cukup sampai di sini, yakni sampai syurut sholat,
Syurut sholat kalian harus bisa paham tuh. Ya ada 8. Kudu suci dari hadas, suci dari najis, menutupi aurat, menghadap kiblat, masuk waktu, mengetahui akan keparduan sholat itu bukan sunnah. Nanti jangan sampai bilang tahiyat itu sunnah, jangan, salah itu, maka gak sah sholatnya. Maka dari itu sholat itu kita harus hafal. Kalau kita gak hafal tahiyat, kita gak hafal Fatihah, kita gak hafal sholawat, repot juga kan. Ya, mungkin cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.